Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rima Angelina, mahasiswa bimbingan konseling pasca sarjana UNM angkatan 2023 kelas B. Baik, hari ini saya akan menjelaskan salah satu teknik konseling yaitu teknik aversi. Apa sih teknik aversi itu? Yang perlu kita ketahui pertama-tama bahwa teknik aversi adalah salah satu teknik konseling dari pendekatan behavioral, di mana pendekatan behavioral ini berfokus pada perubahan perilaku seseorang dan berfokus pada bagaimana orang-orang dan kondisi-kondisi, bagaimana orang-orang belajar dan kondisi-kondisi apa yang menentukan dan mempengaruhi tindakan perilaku seseorang tersebut. Lanjut, menurut Corey, teknik teknik versi adalah teknik yang digunakan untuk meredakan gangguan perilaku spesifik, menghubungkan gejala perilaku dengan stimulus yang menyakitkan sehingga perilaku yang tidak dikehendaki kemunculannya terhambat. Penggunaan teknik ini digunakan untuk seseorang menggunakan stimulus yang tidak menyenangkan, stimulus yang menyakitkan, bahkan stimulus yang dibenci seseorang dengan tujuan bahwa perilaku negatif, dengan tujuan bahwa menghukum perilaku negatif dan memperkuat perilaku positif. Kemudian teknik pengondisian aversi adalah suatu teknik yang bertujuan meningkatkan kepekaan konseli pada stimulus yang disukai dengan stimulus yang tidak disukai. Stimulus yang tidak disukai diberikan bersamaan dengan tindakan yang dibenci atau menyingkirkan. Kembali lagi tadi bahwa penerapannya ialah pemberian kepada konseli stimulus yang tidak menyenangkan bagi dirinya, stimulus yang ia tidak sekali, stimulus yang ia benci, dan bahkan menyakitkan bagi dia. Dengan harapan, dengan tujuan bahwa konseli mampu memiliki perilaku yang adaptif, perilaku maladaptif diubah menjadi perilaku yang adaptif, sehingga konseli mengalami perubahan yang baik, perubahan yang positif pada kepribadiannya dan konseli mampu mengontrol emosi yang ada pada dirinya. Kemudian apa sih kelebihan dan kelemahan teknik aversi? Kelebihannya yang pertama adalah menghentikan secara cepat. Perubahan perilaku akan terlihat secara cepat dengan penggunaan teknik ini. Dengan memberikan stimulus rangsangan yang tidak menyenangkan dan menyakitkan bagi konseli, akan secara berangsur-angsur kita akan melihat dengan cepat juga perubahan perilaku pada konseli, dan jika memang benar diterapkan dengan baik, maka perilaku yang positif akan semakin diperkuat dan dalam kasus agresivitas seseorang akan menurun dan juga akan menjadi pelajaran bagi orang lain. Kemudian apa sih kelemahannya? Yang kelemahannya adalah mengalami reaksi berupa pengunduran diri. Seorang akan merasa tertolak jika jika penerapan teknik ini tidak digunakan dengan benar, seorang akan mengalami penolakan dan akan dan terjadi bahkan malpraktik jika tidak digunakan dengan baik dan benar. Konseli akan mengalami agresi, mengalami diskriminatif dan muncul pandangan, perasaan, pikiran, persepsi negatif terhadap lingkungan, akan merasa tidak nyaman dengan lingkungannya jika penerapan teknik ini tidak dilakukan dengan benar-benar baik. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah teknik aversi itu? Yang pertama asesmen. Langkah pertama yang kita lakukan pada eh, tahap ini atau langkah ini adalah menganalisis tingkah laku konseli yang maladaptif. Perlu perlu menganalisis untuk permasalahan yang dialami oleh konseli, menganalisis situasi permasalahan konseli, bahkan menganalisis secara holistik. Yang saya maksudkan adalah menganalisis dari segi fisik, sosial, spiritual, dan mental konseli. Apakah permasalahan yang dialami konseli sesuai atau cocok dengan teknik uh, versi ini. Tidak hanya melihat dari cocok atau tidaknya, tetapi benar-benar menganalisis dengan baik permasalahan yang dialami oleh konseli, sikap maladaptif yang dialami oleh konseli.
Kemudian menentukan tujuan, tentu setelah menganalisis, setelah melakukan asesmen diperlukan tujuan dari konseling yang akan dilakukan. Apa sih tujuan konseling ini? Dan menentukannya dan menyusunnya dengan detail sehingga arah dan arah konseling ini diketahui dengan baik oleh si konselor dan konseli. Kemudian menerapkan teknik aversi. Setelah mengasesmen, setelah menetapkan tujuan, tentu akan menerapkan teknik ini. Melibatkan, perlu diingat bahwa teknik ini melibatkan penggunaan stimulus yang tidak disukai, stimulus yang tidak menyenangkan, stimulus yang menyakitkan, bahkan stimulus rangsangan yang dibenci oleh si konseli, seperti aversi kimia, pemberian ramuan yang membuat rasa mual pada penanganan alkoholisme, dan kejutan listrik untuk memperkuat perilaku positif dan menurunkan perilaku negatif pada eh, anak autistik dan penjenuhan bagi permasalahan yang sesuai dengan teknik aversi ini. Kemudian follow up pada tahap ini kita akan mengevaluasi semua rangkaian konseling yang telah dilakukan. Konseling ini, apakah konselih ini terjadi perubahan padanya atau justru sebaliknya membuat konseli malah menjadi agresi, mengalami agresi diskriminatif atau lain sebagainya yang membuat konseli memiliki pandangan yang tidak baik terhadap situasinya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Kemudian pada penerapan teknik aversi, saya mengambil contoh dari buku Gerald Corey, penanganan alkoholisme tidak dihentikan, tidak dipaksa secara berhenti, tetapi tidak disuruh untuk menjauhkannya, tetapi justru disuruh untuk meminum dengan pemberian ramuan yang menyebabkan mual dan sehingga terjadi perubahan perilaku, si konseli akan berhenti bahkan melihat botol itu pun ia akan merasa mual. Jadi saya rasa ini yang dikatakan kenapa teknik yang kontroversial, karena apakah konseli siap dengan teknik ini? Apakah konseli memiliki pengendalian diri, memiliki ketahanan diri untuk melakukan rangkaian seperti ini? Jadi perlu dibicarakan di awal, perlu dibicarakan pada tujuan bersama penggunaan teknik ini. Juga saya menuliskan salah satu contoh dari Eva Irawati dan kawan-kawan, pemberian aversi berupa menepuk kaki pada perilaku yang memiliki sindrom kaki gelisah. Baik, itu penjelasan dari saya tentang teknik aversi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tentu kritikan dan saran saya terima dari kita semua. Semoga saya semakin memiliki pengembangan diri untuk menjelaskan teknik-teknik lainnya. Ini penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang bagi kita semua.